Jadi sudah dipanggil Tuhan, almarhum suami. Sekarang ibu yang kuat gitu ya. Ibu yang berjuang sekarang. Buat amat kamu. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Matahari berusaha menembus langit Sukabumi yang mendung. Bau tanah bekas hujan semalam tercium jelas. Iin memulai hari seperti biasanya. Wanita 42 tahun ini berjuang melakukan pekerjaan rumah tangga. Jangankan untuk menyapu rumah, berjalan saja Iin kesulitan. Setidaknya sudah lebih dari setahun belakangan, sisi kiri tubuh Iin lumpuh karena stroke. Gerakannya jadi serba terbatas. Apalagi Iin harus merawat Intan, putrinya yang berkebutuhan khusus. Usia buah hatinya itu terhitung 16 tahun, namun berat tubuhnya jauh dari normal. Intan hanya bisa berbaring. Sementara seluruh kebutuhan dasar sangat bergantung pada ibunya. Di rumah mereka di Kampung Gandaria, Desa Cikaka ini, Iin hanya tinggal berdua dengan Intan. Ia telah menjanda sejak Oktober 2023. Suaminya meninggal dalam usia 48 tahun. Intan terpaksa ditinggal sendirian di rumah jika Iin harus keluar untuk berbelanja. Tak ada lagi pilihan selain mandiri. Setiap pukul 8 pagi, Iin harus berjalan ke depan gang rumah hanya untuk membeli sayuran. Tertatih, pelan, namun pasti. Jarak 100 meter pun ia tempuh. Disinilah saya berniat untuk bertemu langsung dengan sosok ibu hebat ini yang pantang menyerah meski fisik tak lagi berdaya. Assalamualaikum. Oh, ini Bu Iin namanya. Oh, kenalan. Saya Putri dari Jakarta. Oh, lagi belanja. Ya, belanja Sayuran. Belanja apa aja buat masak? sopan asin. Oh, sop-sopan asin. Terus sekarang mau pulang? Ya. Masak. Oh, saya ikut ya, boleh? Boleh. Oke. Kemana rumahnya? Ditunjukin? Itu. Ke situ. Oke, ayo. Ibu kalau jalan pakai tongkat gitu. Iya, bokap. Kapal berbongkap, baru kebongkap. Kalau jatuh. Takut jatuh. Keret ya, Bu. Buat kilo. Jalanan sehabis hujan membuat medan semakin sulit bagi Iin. Kontur tanah di tempatnya tinggal memang tak rata. Ini rumahnya. Sesampainya di rumah, tugas belum selesai. Sekaligus justru yang paling berat bagi Iin. Setiap hari, Iin harus memandikan Intan 2 kali, pagi dan sore hari. Jadi sehari 2 kali tuh Bu Iin lap-lap badannya semua. Karena kalau mandiin yang diguyur air gitu, Enggak, berat doanya. Bu Iin nggak kuat ya. Enggak kuat. Enggak apa, enggak apa. Berarti almarhum suami tuh bawa aja
meninggal. Kalau sebelumnya gimana? Lumayan kan ada yang Bapaknya mandiin. ada yang mandiin. Jadi Bapaknya- bapak yang mandiin biasanya. Dapur mandiin orang. Dibawa ke kamar mandi gitu sama si bapak. Lap ya. Dilap ya, maaf ya, permisi ya. Nah, ini mandiin, gantiin baju itu perjuangan ya Bu. Lumayan loh berat dah. Ingetan. Ini kayak tadi. Kayak tadi juga ya. Iya, lumayan Bu. Capek ya, Berat. Bu ya. Apalagi Bu Iin ya. Berat banget Bu. Gerak Iin memang terbatas, tapi perut tetap harus diisi. Iin beruntung, sepeninggal suaminya ada sedikit rupiah untuk membeli sayuran pagi ini. Dengan susah payah namun tekun, Iin memotong setiap sayuran jadi kecil-kecil. Hal ini karena ia dan Intan kesulitan untuk mengunyah. Iin tak bisa menampik ada rasa khawatir menghadapi hari esok tanpa pendamping hidupnya. Suami Iin dulu bekerja sebagai buruh tani serabutan dan pembuat jala ikan. Meski tak ada penghasilan pasti, paling tidak sang tulang punggung bisa membuat dapur mengebul. Kini tersisa Iin yang berjuang sendiri menghidupi dan merawat Intan. Namun ia adalah ibu sejati. Tetap tegar adalah pilihan terakhir yang harus dijalani. Terus sekarang ibu berarti tinggal berdua dong sama Intan aja. Almarhum kemarin kenapa si bapak? Habis ngeronda. Ngeluhnya masuk angin. Sebenarnya sehat-sehat aja. Habis dari mana tadi ngeronda katanya? Pulang jam berapa itu? Jam 4 pagi itu pulang. Terus bilangnya apa? Bilang ke ibu sakit. Sakit. Terus langsung nggak ada aja gitu. Meninggal. Udah meninggal. Enggak, aku mau gitu. Itu apa? Posisi di rumah. Yang udah apa? Bangga panggil semuanya datang. Apa yang gitu nggak uhan apa? Nggak ada meninggal. Jadi ditolongin tetangga. Terus sempat dibawa ke Enggak. udah nggak ada di sini. Sempat meninggal. Tapi ibu hebat banget loh. Ya meskipun sakit ini ngurusin Intan sendirian ini udah 2 minggu ya Bu. Bisa itu. Atau apa ngerasanya lebih berat? Jadi lebih berat sekarang 2 minggu. Enggak, sama aja kayak biasanya. Enggak ada suami, tetap sama aja. Tetap semangat gitu. Masak juga sendiri. Masak sendiri, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, sapu. Belum ngurusin Intan lagi. Semua sendiri ya. Ya. Jadi tetap semangat. Semangat aja. Semangat aja. Jadi sudah dipanggil Tuhan, almarhum suami. Sekarang ibu yang kuat gitu ya. Ya. Ibu yang berjuang sekarang. Buat Demi Intan. anak kamu. Demi anak ya.
tak sendirian. Tuhan menyediakan banyak malaikat penolong, yaitu tetangga di sekitarnya. Oman adalah salah satunya. Kasihan benar. Memang sering main ke sini, Pak Oman. Sering, padahal tiap itu saya lihat terus gitu, dipantau lah gitu. Jadi supaya ketahuan nggak punya atau punyanya gitu. Saya kasihan benar pada, apalagi kalau udah meninggal ayahnya Intan. Kenapa Pak Oman kok peduli sekali sama keluarga Bu Iin? Kasihan ya, kasihan benar. Kahiji anak yatim, kedua ditinggalkan bapaknya kan. Jadi si ibunya juga sakit. Tetangga Iin seperti Oman rata-rata berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Pekerjaan mereka adalah buruh tani serabutan atau pembuat jala, sama seperti mendiang suami Iin. Namun lingkungan sekitar ini mengajarkan pada kita bahwa berbuat baik tak perlu menunggu sampai kita berlimpah harta. Rumah tempat bernaung Iin juga hasil gotong royong warga. Keluarga Iin mendapat dana desa berupa bedah rumah setahun silam. Sementara pekerjaannya dibantu oleh para tetangga. Dengan ini, Iin dan Intan setidaknya punya tempat tinggal yang layak. Oh ini, Ibu tongkatnya jangan lupa di bawah. Pak Oman, ini saya ajak Bu Iin keluar sebentar. Titip Intan berarti ya, di rumah ya? Ada kepercayaan lokal yang membuat istri tak boleh mengikuti pemakaman suami. Iin menaati kepercayaan itu agar melancarkan proses memasukkan jenazah suaminya ke liang kubur. Telah lewat 2 minggu, Iin belum menengok tempat peristirahatan terakhir sang belahan jiwa. Air mata tanda rindu tak tertahan lagi. Lantunan doa tulus untuk kedamaian jiwa almarhum dipanjatkan. Pada akhirnya, hidup terus berjalan bagi Iin dan bagi masa depan anak mereka. Kami berkesempatan membawa Iin sedikit melepas penat. Kami membeli keperluan Intan seperti popok dan susu. Karena tahun ini Intan berusia 16 tahun, jadi kita mau coba bikin dia senang dengan kasih kado ulang tahun. Kayaknya suka main gitu ya, mungkin memang usianya 16 tahun tapi seperti anak-anak masih, jadi kita coba kasih hiburan dia gitu, seperti anak perempuan biasanya gitu kan yang main boneka. Mungkin seumur hidupnya kita nggak pernah main boneka, kita kasih ya. Mudah-mudahan senang. Sependek ingatan Iin, ia tak pernah menidurkan anak spesialnya itu di atas kasur yang empuk. Penghasilan suaminya dulu hanya cukup untuk makan. Semoga sedikit hadiah ini bisa menghibur dan mengusir duka. Saya belajar banyak tentang ketulusan dan perjuangan.
Meski tak banyak kata yang terucap dari mulut Iin. Halo Intan. Ketika raga terbatas, rasa seorang ibu tidak akan pernah padam. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Sebab mereka adalah kaum tak berdaya yang seharusnya kita lindungi. Kisah di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi masih berlanjut tentang perjuangan mengasihi sesama. Denny Solang mungkin tak segar dulu. Gerak tubuhnya kini terbatas pasca serangan stroke 4 tahun silam. Tapi hatinya masih tetap untuk panti rehabilitasi mental Aura Welas Asih yang didirikannya. Sebagian anggota tubuh Denny mungkin mati rasa, namun semangat memperjuangkan hak asasi manusia tetap abadi. 10 tahun lalu, Denny dan istrinya Leni mendirikan panti untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Denny tak punya latar belakang sebagai ahli dalam menangani penyakit jiwa. Semua dimulai murni karena keprihatinan terhadap mereka yang terlantar. Mereka bahkan menjual sebagian harta berupa mobil dan tempat usaha untuk mendirikan panti pertama mereka di tanah keluarga sebelum akhirnya berpindah ke tempat ini. Ya, bangun. Bangun. Awalnya mungkin Pak Denny ngelihat banyak ODGJ di jalan ya, terutama perempuan. Kalau perempuan kan rentan mereka di jalan tuh ya, karena ada yang perempuan di jalan hamil kayak gitu kan ya. Jadi mungkin karena ngelihat itu Pak Denny berinisiatif mau bangun panti ini. Cuman memang awalnya sih saya juga sempat nggak setuju gitu. Cuman lama-lama ya gimana lagi gitu. Ikut terjun juga semua ke sini. Saudara-saudara juga ikut terjun ke sini. Beliau 2 hari keluar dari rumah sakit, nggak ada yang beliau ingat kecuali panti. Beliau 2 hari masih digendong, masih harus kursi roda, dia mau ke sini. Jadi 2 hari keluar dari rumah sakit sampai sekarang beliau setiap pagi di sini, pulang sore. Mungkin itu sih yang bikin beliau sekarang lebih sehat, lebih bugar. Itu aja mungkin ngelihat anak-anak di sini. Jadi obat juga buatnya. Total kini ada 179 ODGJ yang dirawat di panti ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan usia dan didominasi oleh pria. Sebagian dari mereka dititipkan oleh keluarga. Namun sisanya adalah orang terlantar tanpa data diri. Mereka dilatih untuk disiplin dan hidup mandiri, mulai dari mengatur tempat tidur, mandi, makan, dan melakukan kegiatan pengembangan diri seperti olahraga, seni, dan keagamaan. Dalam keseharian mereka dibantu oleh kurang lebih 20 pengurus. Mereka adalah kerabat keluarga Denny, sukarelawan, dan mantan ODGJ yang mengabdi. Bukan tanpa halangan, Denny dan Leni berjuang soal pendanaan panti.
Sebagian besar operasional panti, mulai dari gaji pengurus dan kebutuhan makan, ditanggung dengan biaya pribadi. Sisanya berasal dari donasi keluarga ODGJ serta donatur tak tetap. Tak terhitung berapa kali Denny dan Leni harus menghadapi kondisi keuangan panti yang minus. Tapi pintu rejeki tak pernah tertutup. Ada saja tangan baik para donatur yang terulur sehingga panti tetap bisa beroperasi. Saya sudah jatuh cinta sama mereka. Jadi saya tidak mungkin untuk berhenti. Pada ini sakit saya tidak mungkin berhenti. Gitu. Saya harus terus berjuang buat mereka. Saya sudah jatuh cinta ke mereka. Nggak ada alasan sih kalau udah jatuh cinta, cinta aja gitu. Nggak mau pisah sama mereka. Dan terbayangkan kalau sampai saya tidak ikut berjuang sekarang, panti ini tutup, mau kemana mereka gitu. Apa mau ke jalan lagi? Saya nggak tega. Denny Solang, sang penyayang jiwa-jiwa yang hilang, tetap berkomitmen untuk menjaga perjuangan cinta sesama. Perjuangan seperti ini tak boleh kita biarkan berdiri sendiri. Dukungan pemerintah sebagai yang bertanggung jawab melindungi segenap napas bangsa serta kita sebagai masyarakat juga diperhitungkan. Pada saat yang tepat mereka nanti akan kembali lagi ke keluarga dan masyarakat ketika mereka sudah bisa hidup mandiri seperti makan, mandi, buang air sendiri dan juga tidak membahayakan baik dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitar. Pada dasarnya panti ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyembuhkan mereka tidak perlu aksi yang berlebihan, cukup sederhana, mengasihi. Dan artinya adalah kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oke, lanjut kita nyanyi. Oke, jadi semua siap joget belum? Oke. Serangkai cerita ini menjadi satu lagi pengingat bagi kita akan pentingnya bersyukur dan membantu sesama. Karena pada dasarnya semesta tidak pernah tidur. Ada begitu banyak kebaikan yang akan selalu mengelilingi kepada mereka yang tulus membantu.